Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Obrolan jalan kehidupan kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang susu, tani, dan kacang. Dengan hebohnya suasana yang penuh dinamika tentang ketahanan pangan, ya, insya Allah nanti Januari dimulai makan bergizi gratis dengan anggaran Rp10.000 per peks, per porsi. Begitu riuh pendapat rekan-rekan yang mendukung, oh itu cukup, nggak ada masalah. Ada yang ngomong, mana cukup segitu, ya. Tapi semua para pakar-pakar kita di atas sana, para petinggi, para pejabat sudah memikirkan itu bisa. Dan saya sebagai yang berkegiatan di kebun itu bisa. Yang mahal memang hanya komposisi susu. Susu itu cukup mahal nilainya. Makanya susu akan mendapat subsidi. Sehingga dengan dana 10.000 tetap makan bergizi gratis. Bicara susu, sudah ada rencana-rencana untuk membuat susu dari ikan. Membuat susu dari ikan, membuat susu dari kacang, ya, kacang kedelai atau kacang koro atau berbagai jenis kacang-kacang. Bicara dari mana sumbernya, itu ya Indonesia ini cadangan pangan dunia. Di masa depan akan terjadi krisis pangan, penyelamatnya hanya Indonesia. Bicara pangan, kedelai dari Amerika luar biasa produksinya. Itu hari ini produksinya memang luar biasa. Tapi dia tidak bisa meningkatkan 2 kali lipat. Nggak bisa. Padi dari Cina, dari Thailand, luar biasa produksinya. Mereka swasembada, bisa ekspor kemana-mana. Tapi dia tidak bisa meningkatkan 2 kali lipat dalam waktu cepat. Karena mereka sudah sudah mentok. Iya kan? Sudah mentok. Potensinya di mana? Cuman Indonesia. Di kita ini pertanian masih biasa saja, masih tradisional. Dan kita belajar bertani, belajar menanam secara teknologi modern tidak lama. Gampang, itu tinggal ATM, ya. Seperti kita belajar TikTok itu affiliate, tinggal ATM. Apa singkatannya? Saya masih lupa, ya. Saya pemula, ya. ATM. Aplikasikan, tiru, modifikasi, gitulah kira-kira, ya. Sebentar aja itu. Alat tinggal beli alat pertanian modern. SDM-nya tinggal dilatih sebentar bisa. Dan apapun hasil produksi Indonesia yang sekarang ada, dengan teknologi baru, dengan belajar sebentar, kita bisa tingkatkan 200 kali lipat. Ya, 200 kali lipat. Luas sekali, milenialnya banyak sekali. Kita akan olah susu, misalnya kembali kepada makan bergizi gratis, program presiden kita Bapak Prabowo besok. Itu pasti jalan. Susunya mahal, itu mari kita susu dengan kacang koro, kacang kedelai. Kacang kedelai carilah bibit yang unggul, ya. Saya pernah baca berita, ada namanya kedelai muria, ya. Kedelai muria hasil penelitian anak bangsa dari Badan Tenaga Nuklir Nasional dulu, ya. Itu kalau kedelai itu kan begitu ditanam sekian hari, panen, dipetik, dan pohonnya langsung mati. Tapi kedelai produksi anak bangsa kita yang namanya kedelai muria itu bisa dipetik berkali-kali, bisa panen berkali-kali seperti cabai, ya. Silakan hubungi
Badan Tenaga Nuklir Nasional sekarang berganti nama menjadi BRINS ya. Itu badan yang ada di Pasar Jumat. Mereka yang melakukan penelitian salah satunya kedelai Muria. Ada juga yang lain, banyak tanaman-tanaman produk baru tapi tidak populer karena belum ada dukungan dari bos-bos kita di atas. Padahal itu kalau dilaksanakan kita makmur sudah dari kemarin-kemarin. Tapi tak apalah, dengan Presiden Prabowo Subianto saya berharap besar untuk pertanian di Indonesia naik 200 kali lipat. Ya, mari kita berupaya ke sana, terutama milenial. Hari ini petani itu 40% atau 80% ya. Coba nanti dicek ya teman-teman. Itu usianya sudah di atas 50 tahun. Tuh. Sisanya ya sudah, sisanya harus mau tak mau milenial dengan pertanian modern. Kedelai Muria itu bisa panen berkali-kali. Kemudian yang lain ya. Dan itu kalau dijadikan kacang, dijadikan susu untuk makan bergizi gratis, itu akan tercukupi. Uang 10.000 saya mendukung Pak Prabowo. Cukup, udah, pede saja. Ada petani milenial. Ada lahan yang sangat subur. Lahannya di mana? Bekerjasama dengan LMDH, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Bekerjasama dengan perhutani, jadi tupang sari nanam kacang, nanam kedelai di antara hutan pinus, di antaranya hutan yang lain. Itu ada di Pulau Jawa saja lahan perhutani yang dikelola LMDH jutaan hektar di Pulau Jawa saja. Apalagi kalau kita bicara ke Sumatera, ke Papua, ke Sulawesi, banyak sekali. Yang kedua ada lahan verponding, lahan-lahan eks perkebunan teh, perkebunan apa yang sekarang ini statusnya ya tanah abu-abu. Verponding itu tanah hak milik zaman Belanda yang sekarang kontraknya sudah habis, sehingga itu sebetulnya boleh dikatakan tanah tak bertuan, tapi bisa diurus. Ahli warisnya, anak cucunya nggak ngerti, nggak mudeng, dibodohin zaman Belanda. Ya, itu perlu edukasi. Mari bergerak para relawan LSM untuk pertanahan ya. Itu mari kita selamatkan tanah-tanah NKRI supaya kembali ke pemiliknya. Kemudian tanah masyarakat. Tanah masyarakat itu ada di mana-mana, banyak sekali kalau kita sudah bicara di desa. Contoh di Garut, di Kecamatan Cikajang, di Desa Cipangramatan. Saya lama tinggal di Garut ya, di gunung. Kita berkebun, nanam kopi di ketinggian 1350 mdpl. Lebih sering berkabut daripada terang. Jadi suasananya luar biasa. Kembali ke susu dan kacang. Asosiasi Petani Kacang Koro itu sudah ada pejuangnya, ketumnya Ibu Kris Taliwongso. Saya salut kepada beliau, terus berjuang, terus wujudkan, dan bikinlah susu dari kacang. Kemudian kita tingkatkan dan kita akan swasembada susu kacang Koro atau kedelai. Begitu dulu edisi Jalan Kehidupan yang ringan-ringan saja, ngobrol di pojokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.